Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 656. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Hati-hati, kata kapten penjaga itu. Namun di saat itu, berhenti. Sebuah suara terdengar, disusul dengan kemunculan satu orang. Orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah Juanming, gubernur Xicheng. Juanming diikuti oleh sejumlah besar penjaga Xicheng. Juanming jatuh tepat di depan kapten penjaga. Melihat kedatangan Juanming, kapten penjaga dan yang lainnya semuanya berlutut. Xicheng bertanggung jawab. Di mata orang biasa itu adalah langit. Kecuali beberapa kekuatan teratas di kota Changsuan, pasukan biasa, bahkan Gupang Jai kuno tidak akan berani menyinggung Juanming. Hei, saya mendengar bahwa Tuan Juanming dan Master Gupang Jai kuno Peng Bukun memiliki hubungan yang sangat pribadi. Kemungkinan besar Balai Pengobatan Kuno sudah berakhir. Ya, benar, Balai Pengobatan Kuno hanyalah sebuah kekuatan kecil. Tidak apa-apa untuk melawan Gupang Jai kuno. Namun karena mereka telah membunuh Peng Bukun, ini sudah berakhir. Sud, diam. Jika didengar oleh Tuan Ju, apakah kalian ingin mati? Kerumunan berbisik dan berdiskusi. Saat ini Juanming nampak marah dan dia langsung menampar kapten penjaga itu. Sombong, saya memiliki hukum yang ketat di kota Changsuan. Meskipun ada konflik antara Balai Pengobatan Kuno dan Gupang Jai kuno selama acara berlangsung, tetapi Balai Pengobatan Kuno hanyalah korban. Sekarang buktinya Anda. Mengapa Anda harus membawa orang-orang dari Balai Pengobatan Kuno untuk diselidiki? Apa tujuan dari lembaga penegak hukum? Kata Juanming dengan marah, dan kemudian ketika dia datang kepada Qin Chen, dia tersenyum lalu berkata, "Yang ini seharusnya adalah senior dari Balai Pengobatan Kuno, bukan? Di usia muda, dia memiliki penampilan yang luar biasa. Dan dia memang talenta muda," kata Juanming. Dia berkata dengan rendah hati. Mendengar itu, mata semua orang akan jatuh. Bagaimana situasinya? Mereka belum pernah mendengar tentang hubungan antara Balai Pengobatan Kuno dan Juanming. Saat ini Qin Chen juga bingung, tetapi ada kilatan di matanya. Dia telah menebak sesuatu. Qin Chen tersenyum, lalu memberi hormat kepada Juanming. "Oke, kalian semua bisa pergi," teriak Juanming dengan marah dan langsung memarahi semua orang. Selanjutnya Qin Chen menyambut Juanming ke aula pengobatan kuno. Tentu saja Juanming juga kaget ketika dia menerima berita itu. Dia datang pertama kali, tetapi dia mengetahui bahwa Qin Chen telah membunuh Peng Bukun dari Gupang Jai kuno. Peng Bukun ini adalah master di tahap tengah alam suci bumi. Dari segi kekuatan, dia tidak jauh lebih lemah darinya. Namun Peng Bukun dipenggal oleh seorang pemuda. Bagaimana mungkin ini tidak bisa membuatnya terkejut? Namun di lain sisi, ini meningkatkan keinginan Juanming untuk menjalin hubungan baik dengan Qin Chen. Juanming tahu bahwa masalah ini mendesak, dan setelah mengobrol sebentar dengan Qin Chen, dia segera pergi dari sana. Dia ingin melaporkan masalah ini kepada Cai Gaopeng secepat mungkin. Chen Xiao, mengapa Juanming bersikap seperti itu? Di Balai Pengobatan Kuno, Master Pengobatan Kuno dan yang lainnya nampak sedikit bingung. Ini adalah manajer Xicheng, di bawah satu orang, di atas 10.000 orang, yang bertanggung jawab atas Xicheng. Tetapi itu sebenarnya menaruh rasa hormat terhadap Chen Xiao. Tentu saja ini mengejutkan mereka semua. Hehe, seharusnya masalah memasuki kota berhasil. Qin Chen mengedipkan matanya dan sedikit tersenyum. Tunggu, seseorang akan segera mengundangku ke rumah penguasa kota. Benar saja, esok harinya Juanming membawa Cai Gaopeng untuk datang ke Balai Pengobatan Kuno. Tuan kota ingin mengundangmu, pahlawan muda, ayo pergi dengan orang tua ini, kata Cai Gaopeng. Ketika dia datang, dia langsung berkata kepada intinya, "Saya telah melihat Master Cai dan juga Master Ju.
Qin Chen bertemu Cai Gaopeng dan Zhu Anming di ruang tamu balai pengobatan kuno. Saat bertemu keduanya, Qin Chen hanya membungkuk sedikit, tetapi tidak ada formalitas di wajahnya, dan tubuhnya mekar dengan aura acuh tak acuh. Melihat penampilan Qin Chen secara alami membuat mata Cai Gaopeng berkilat dan hatinya semakin terkejut. Putra ini luar biasa. Ini juga pertama kalinya dia bertemu langsung dengan Qin Chen. Sebagai pengurus rumah tuan kota, dia telah melihat talenta muda yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi tidak peduli seberapa jeniusnya, dia akan sangat hormat ketika bertemu dengannya sebagai pengurus rumah tuan kota. Tetapi Qin Chen nampak acuh tak acuh. Apakah ini Tuan Qin? Cai Gaopeng sangat antusias. Tuan Qin seharusnya sudah mengetahui asal-usul lelaki tua ini. Di kota Changsuan beberapa hari yang lalu, nona muda dari mansion tuan kota saya diserang oleh pembunuh. Berkat Tuan Qin yang telah menyelamatkan wanita muda, sekarang lelaki tua ini selamat dari hukuman. Sebelumnya sulit untuk menemukan Tuan Qin. Kemarin manajer si Cheng Zhu Anming menemukan lelaki tua ini dan memberitahu lelaki tua ini bahwa Tuan Qin berada di balai pengobatan kuno. Penguasa kota sangat gembira saat mengetahui bahwa Tuan Qin masih berada di kota Changsuan. Penguasa kota meminta lelaki tua ini untuk datang dan mengundang Tuan Qin ke rumah tuan kota untuk berterima kasih secara pribadi. Kata Cai Gaopeng, dia berkata dengan rendah hati. Saat ini Zhu Anming mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia melihat postur Cai Gaopeng yang rendah hati. Tuan Cai tidak perlu seperti itu. Penyelamatan itu hanyalah kebetulan, kata Qin Chen. Dia secara alami tidak mempercayai berita yang dipelajari oleh Cai Gaopeng. Dengan kekuatan rumah tuan kota, saya khawatir rumah tuan kota sudah menyelidikinya dari awal. Tolong Tuan Qin untuk jangan menolak undangan dari penguasa tuan kota, kata Cai Gaopeng. Dia terus mengundang. Pada akhirnya Qin Chen bersedia dan akan pergi ke rumah penguasa kota. Segera kelompok itu meninggalkan balai pengobatan kuno dan berjalan menuju mansion penguasa kota. Singkat cerita, di bawah kepemimpinan Cai Gaopeng, Qin Chen pergi tanpa hambatan dan segera datang ke rumah tuan kota. Kediaman tuan kota megah dan sangat megah. Qin Chen tiba di aula hanya setelah Cai Gaopeng memberitahunya. Di bagian atas aula ini, seorang pria yang mengenakan jubah bela diri emas sedang duduk. Orang ini adalah Aoli, penguasa kota Changsuan. Dia memang seorang ahli di tahap akhir alam suci bumi. Satu napas dapat menekan semua orang. Dia adalah orang yang lebih dari 100 atau 1000 kali lebih kuat dari Peng Bukun. Qin Chen terkejut. Di depan Aoli, Yuan suci di tubuhnya ditekan, seolah-olah pihak lain bisa membunuhnya dengan pikiran. Junior Qin Chen, saya telah melihat penguasa tuan kota. Qin Chen segera melangkah maju, membungkuk dan memberi hormat. Nadanya tidak rendah hati atau sombong. Seni Kaisar Dewa 9 Bintang berhasil mengungkapkan sedikit aura yang tidak dapat diprediksi. Yang mulia menyelamatkan putri saya. Saat ini penguasa kota Aoli dari kota Changsuan itu menyipitkan mata ke arah Qin Chen. Kekuatanmu cukup bagus. Kamu benar-benar dapat menyelamatkan putri saya pada saat yang paling berbahaya. Jika bukan karena kamu, putri saya mungkin dalam bahaya. Dari mana Anda berasal? Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih, kata Aoli. Di antara kata-kata itu kehampaan terombang-ambing. Kata-kata itu diikuti oleh hukum. Hati Qin Chen terkejut. Tahap air alam suci bumi memiliki basis kultivasi yang dapat mengguncang hukum. Qin Chen kemudian menjelaskan pembunuh yang akan membunuh Zhu Qingling. Mendengar itu mata Aoli menunjukkan sedikit keterkejutan. Anak muda di depannya ini dia sangat tajam dalam analisis, sangat tenang, dan memiliki sikap pria besar. Tapi pembunuh itu Anda tidak perlu khawatir, saya sudah tahu asal-usulnya, kata Aoli. Namun dia heran di dalam hatinya dengan tingkat dan status kultivasinya. Orang awam harus teliti, ini adalah penindasan identitas dan kekuatan. Dan ini juga merupakan celah momentum. Tetapi anak muda di depannya ini seperti sudah terbiasa bertemu dengan orang-orang besar. Dia nampak sangat tenang. Nada suaranya cukup ringan. Dia tidak takut dan juga tidak gemetar. Dan ada aura yang samar-samar tidak dapat diprediksi di tubuhnya yang membuat Aoli cukup takjub.
Awalnya Aoli tidak menaruh kincen di matanya, namun kemudian dia mendengar laporan dari Cai Gaopeng bahwa pihak lain telah membentuk formasi besar dan juga membunuh Peng Bukun dari Gupang Jai kuno. Baru pada saat itulah dia menggerakkan pikirannya dan ingin melihat kincen secara langsung. Namun setelah melihatnya sekarang, toleransinya sungguh luar biasa. Ini tidak mudah. Mata Aoli berkilat dan dia berkata dengan enteng, "Melihat usia dan kekuatanmu, menurutku kamu juga sosok arogan dunia. Kenapa kamu muncul di kota Changsuanku? Selain itu, saya mendengar bahwa Yang Mulia mendirikan kekuatan Papilun Candi di kota Changsuan saya dan membunuh Gupang Jai kuno. Saya tidak tahu apakah maksud dari pahlawan muda ini." "Ayah, ku dengar kamu menemukan dermawan yang menyelamatkan putrimu. Di mana itu?" Pada saat ini sebuah suara bersemangat terdengar, dan kemudian sesosok mengambang menyapu seperti peri dan tiba-tiba masuk ke aula. Itu adalah wanita muda dari rumah tuan kota yang pernah dilihat Kincen sebelumnya. Ya, itu adalah Ao Qingling. Melihat Kincen, wajah Ao Qingling tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia datang kepada Kincen dalam sekejap, kemudian membungkuk sedikit untuk memberi hormat. "Saya Ao Qingling, waktu itu belum sempat untuk berterima kasih kepada tuan muda," kata Ao Qingling. Dia memiliki nada yang tulus, membungkuk untuk memberi hormat. Rambutnya yang anggun tergerai dan wajahnya yang cantik nampak tersenyum. Tapi Kincen hanya tersenyum. Dia tidak terkesan dengan pemandangan cantik di depannya, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum. Namun sebelum Kincen dapat berbicara, sebuah suara terdengar. "Tuan penguasa kota, jangan percaya begitu saja kepada orang ini. Saya melihat bahwa orang ini sangat aneh." Pada saat ini beberapa orang masuk ke aula dan berjalan mendekat. Kincen melihat seorang pria muda dan dua pria tua berjalan ke aula. Pria muda itu ternyata adalah Li Dongyu, putra tertua dari keluarga api jiwa yang dilihat Kincen di gerbang kota. Dari awal masuk, Li Dongyu tidak pernah melihat Kincen. Dia hanya memberi hormat kepada Aoli. Dongyu telah melihat paman Aoli. Kemudian dia menoleh dan menatap Ao Qingling. "Qingling, kenapa kamu datang ke sini dan bertemu dengan orang yang tidak diketahui?" "Qingling, kamu jangan tertipu oleh orang ini," kata Li Dongyu dengan dingin. Mendengar itu wajah Ao Qingling tenggelam. "Li Dongyu, ini bukan urusanmu." Selanjutnya Li Dongyu membungkuk kepada Aoli lalu berkata, "Paman Aoli, jangan percaya kepada orang ini. Saya curiga orang ini mungkin terkait dengan organisasi Wukong, dan dia mungkin berperan ganda," kata Li Dongyu. Ketika dia datang, dia langsung menjuluki Kincen sebagai anggota pembunuh organisasi Wukong. Tujuannya datang ke kota Changsuan adalah untuk mendapatkan dukungan dari keluarga Ao. Dan tentu saja dia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan rencananya. "Ya, keponakan Dongyu, tidak perlu khawatir tentang itu. Saya sudah menyelidikinya. Putra ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan organisasi Wukong. Adapun kamu," Aoli memandang Kincen, "kamu menyelamatkan putriku. Keluarga Ao saya berterima kasih. Apa yang kamu inginkan? Selama keluarga Ao saya bisa melakukannya, saya bisa memuaskanmu," kata Aoli. Dia menyaksikan bahwa Li Dongyu dari keluarga api jiwa memiliki beberapa permusuhan terhadap Kincen. Meskipun dia tidak memutuskan untuk menikahkan putrinya dengan keluarga api jiwa, namun bagaimanapun juga keluarga Li memiliki status yang luar biasa di Yunzhou. Untuk menghindari masalah, dia memutuskan untuk memberikan kompensasi kepada Kincen dan kemudian mengabaikan masalah ini. "Tidak apa-apa, Junior hanya bertindak menolong dengan santai dan tidak meminta imbalan apapun," kata Kincen. "Apa, tidak meminta imbalan apapun?" Aoli terkejut. "Oke, pemuda ini memiliki sikap. Saya terkesan. Tetapi keluarga Ao saya bukanlah keluarga yang tidak tahu balas budi. Dalam waktu setengah bulan akan ada acara akbar di kota Changsuan saya. Saat warisan kuno akan dibuka, dan akan ada peluang besar untuk menerobos alam suci bumi. Oleh karena itu, sebelum warisan dimulai, pahlawan muda bisa tinggal di rumah penguasa kota saya. Ada berkah pena suci di rumah penguasa kota saya. Pasti akan sangat bermanfaat bagi pemuda ini untuk menerobos ke ranah selanjutnya."
kata Aweli. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.